Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dinda Aulia Sabrina Rumsari dari kelas 4D dengan NIM 23090126. Di sini saya akan menjelaskan hasil pekerjaan saya mengenai UAS Data Mining dan di sini saya menggunakan Google Colab. Yang pertama saya mengunduh dataset training dan testing menggunakan perintah CTRL. Kemudian saya membaca dataset dengan menggunakan perintah pdread.csv dan menggunakan perintah head untuk menampilkan data 5 teratas. Kemudian selanjutnya pada bagian ini, untuk nomor A1, Regression Using Classical Machine Learning, di sini saya melakukan pemrosesan data dan pelatihan model menggunakan algoritma Random Forest. Pertama, saya memisahkan data uji menjadi dua bagian, yaitu X-test dan Y-test. X-test itu berisi fitur yang digunakan untuk sebagai input, dan Y-test berisi target yang akan diprediksi. Kemudian saya melatih model random forest menggunakan data tersebut dengan estimator 100 dan random state 42. Model selesai dilatih, kemudian saya melakukan prediksi dan evaluasi dengan data uji yang sama. Di sini saya evaluasi hasil prediksi menggunakan metrik R2 score dengan menjalankan perintah R2 sama dengan R2 score dan memanggil variabel Y-test dan Y-prediksi. Kemudian saya mencetak hasil akhirnya, dan ini hasilnya. Untuk R2 score ini semakin mendekati nilai 1, artinya model semakin baik. Lanjut untuk nomor A2, Regression Using Deep Learning. Di sini saya menggunakan metode Deep Learning dengan pendekatan Deep Neural Network atau DNN. Yang pertama saya import library-nya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan Keras, sebuah library dari TensorFlow untuk membangun arsitektur neural network-nya. Kemudian pada bagian preprocessing, saya pisahkan antara fitur dan target. Ini untuk fiturnya, dan ini untuk targetnya. Kemudian saya normalisasikan menggunakan standar scalar. Normalisasi ini penting untuk setiap fitur berada dalam skala yang seragam. Setelah itu saya definisikan arsitektur model neural network-nya menggunakan sequential. Dan dalam model ini terdapat satu input layer sesuai jumlah fitur dan 3 hidden layer dengan jumlah neuron 128, 64, 32 dengan menggunakan aktivasi value. Dan satu output layer tanpa aktivasi karena ini adalah masalah regresi. Kemudian saya kompilasi model dengan optimizer Adam dan fungsi loss mean square error atau MSE. Setelah itu, saya melatih model menggunakan data yang telah dinormalisasikan. Di sini saya menggunakan early stopping untuk menghentikan pelatihan lebih awal jika model sudah tidak menunjukkan peningkatan agar menghindari overfitting. Setelah proses pelatihan selesai, di sini saya melakukan prediksi untuk R2 score dengan memanggil variabel prediksi sama dengan model prediksi dan memanggil variabel X-test scalet. Dan ini untuk menampilkan hasilnya. Di sini hasilnya saya dengan EPOS 10, R2 score-nya deep learning 0,79630. Lanjut untuk nomor B, classification. B1, image classification. Ini saya mengerjakan image classification dengan dataset Animal 10 dari Kaggle. Dan dataset ini berisi gambar dari 10 jenis hewan yang berbeda. Di sini saya menggunakan Kaggle Hook
untuk mengunduh dataset secara otomatis. Setelah itu saya membaca isi folder dengan raw image yang berisi subfolder per kelas. Kemudian saya melakukan split data dan hasil akhirnya adalah dengan dua folder utama, yaitu ini dan ini. Selanjutnya untuk nomor B1A, Image Classification Using Classical Machine Learning. Yang pertama saya akan melakukan preproses data dulu. Di sini saya menyiapkan proses processing untuk data gambar yang akan digunakan dalam klasifikasi dengan metode Classical Machine Learning. Di sini saya menggunakan fungsi extract feature hop dan membaca folder train atau tes yang berisi subfolder dengan menggunakan perintah oslistir. Kemudian saya hanya memilih file gambar dengan format JPG, JPEG, dan PNG. Di sini saya mengubah dengan menggunakan grayscale dan mengatur gambar dengan ukuran 128 kali 128. Setelah itu simpan fitur dan label. Ini hasil preprocessingnya. Di sini saya melatih model menggunakan SVM. Kenapa saya menggunakan SVM? Karena sangat efektif untuk menangani data berdimensi tinggi seperti hasil ekstraksi Hawk. Di sini setelah model dilatih dengan data training, saya melakukan prediksi dan pada data testing. Kemudian saya menghitung F1 score dengan rata-rata makro dan berdasarkan hasil evaluasi, saya memperoleh nilai F1 score sebesar 0,3466. Dan ini hasil classification raportnya. Lanjut untuk nomor D1B, Image Classification Using Deep Learning. Untuk Deep Learning ini, saya menggunakan CNN. Yang pertama, saya akan preproses data. Di sini saya menggunakan Image Data Generator dan saya menambahkan augmentasi untuk data training, yaitu saya menambahkan rotasi, geser, dan horizontal flip. Sedangkan untuk data test, di sini saya menambahkan untuk rescale agar pixel berada pada titik 0 sampai dengan 1. Kemudian saya resize image dengan ukuran 128 kali 128 pixel. Dan setelah di-run, akan menampilkan output seperti ini. Ditemukan 18.322 gambar dalam 10 kelas dan 7.857 gambar yang berada dalam 10 kelas juga. Selanjutnya di sini saya membangun model deep learning menggunakan sequential. Dan di sini saya terdapat perintah flatten. Flatten ini untuk meratakan fitur, kemudian diproses oleh dense layer dengan 128 neuron dengan activation prelude. Kemudian model dikompilasi dengan fungsi loss categorical cross entropy dengan menggunakan optimizer ADAM yang dengan matriks akurasi. Di sini saya melatih model dengan 10 epos menggunakan trend generator dan menggunakan test generator. Setelah training selesai, saya melakukan prediksi terhadap data testing. Yaitu saya menghitung performa model menggunakan F1 score makro yang mempertimbangkan semua kelas secara seimbang. Dan ini hasilnya. Hasil model berhasil mencapai F1 score makro dengan hasil 0,4835.
Ini saya juga menampilkan classification report untuk melihat precision, recall, F1 score, dan support per kelas. Ya, lanjut untuk nomor B2, text classification. Yang pertama, di sini saya menginstal widget, yaitu library dari Python. Setelah itu saya mengunduh dataset klasifikasi emosi dari Indo NLP yang terdiri dari data training, validasi, dan data testing akhir yang tidak digunakan dalam pelatihan. Menggunakan widget dan menyimpannya ke dalam folder text classification dataset. Nomor B2A, text classification using classical machine learning. Di sini saya melakukan preprocessing data text dengan menggabungkan data training dan validasi, lalu mengubah tweet menjadi vektor numerik menggunakan TF-IDF dengan maksimal 5.000 fitur dan kombinasi unigram, bigram, serta mengubah label emosi menjadi format numerik menggunakan label encoder. Nih. Selanjutnya, saya melatih model klasifikasi teks menggunakan logistic regression dengan max iter 1000, lalu menguji performanya pada data testing dan memperoleh nilai F1 score makro sebesar 0,6486. Di sini saya juga menampilkan classification report untuk memperlihatkan precision, recall, F1 score, dan support. Lanjut untuk nomor B2B text classification using deep learning. Yang pertama saya akan melakukan preprocess data. Dan pada tahap ini saya menggabungkan data training dan validasi, kemudian memproses teks menggunakan tokenizer dengan batas 10.000 kata dan panjang maksimal 50 token. Kemudian mengubahnya menjadi urutan angka yang dipadatkan dengan path sequence, serta mengonversi label emosi ke bentuk numerik dan one-hot encoding agar sesuai dengan kebutuhan model deep learning. Selanjutnya, saya membangun model deep learning menggunakan arsitektur embedding, LSTM, dan dense. Melatihnya selama 10 watch dengan data tweet yang telah dipadatkan. Dan setelah evaluasi terhadap data testing, model ini menghasilkan F1 score dengan nilai 0,3361. Selanjutnya nomor P3 untuk tabular data. Ini saya mengunduh dan mengekstrak dataset tabular classification dari Google Drive menggunakan Gdaum dan DGZ yang terdiri dari data training untuk latihan model serta data testing yang hanya digunakan untuk evaluasi akhir agar hasil pengujian tetap objektif. Lanjut untuk nomor B3A. Yang pertama, biasa saya melakukan preproses data dulu. Di sini saya melakukan preprocessing data pada data tabular dengan memisahkan fitur dan label, memilih kolom numerik, mengisi nilai kosong dengan rata-rata, melakukan standarisasi menggunakan standar scalar, serta mengubah label target ke dalam bentuk numerik dengan label encoder. Dan print ini untuk menampilkan hasilnya. Ini untuk hasil preprocessing datanya. Lanjut untuk melatih modelnya. Di sini saya melatih model klasifikasi tabular menggunakan algoritma random forest dengan estimator 100, lalu mengevaluasinya pada data testing menggunakan F1 score. Dan model berhasil mencapai sebesar 0,7602.
Next, untuk nomor B3B, classification using deep learning-nya. Pertama, saya melakukan preprocessing data dengan memisahkan fitur numerik, melakukan imputasi nilai kosong dengan rata-rata, menstandarkan data menggunakan standar scalar, serta mengonversi label menjadi angka menggunakan label encoder, lalu mengubahnya menjadi one-hot encoding agar sesuai dengan format output model deep learning. Untuk membangun model deep learning-nya, saya menggunakan arsitektur dense, dropout, dense, dengan activation ReLU, lalu melatihnya selama 20 epoch. Menggunakan data terstandarisasi dan hasil evaluasi menunjukkan F1 score makro sebesar 0,6166. Untuk nomor C yang terakhir, di sini pertama saya mendownload data menggunakan JIT-Down, kemudian memproses data tabular untuk clustering dengan memilih kolom numerik, melakukan imputasi nilai kosong menggunakan rata-rata, lalu menstandarkan data dengan standar scalar agar semua fitur berada dalam skala yang seragam sebelum digunakan dalam proses klasterisasi. Lanjut untuk clusteringnya, saya menggunakan klasterisasi data tabular menggunakan algoritma K-means, menentukan jumlah cluster optimal dengan elbow method berdasarkan nilai inertia, lalu menetapkan K sama dengan 3, dan memetakan setiap data ke dalam salah satu dari 3 cluster, yang kemudian ditambahkan sebagai kolom baru pada data frame. Ini hasil output untuk elbow method pada clustering. Untuk nomor yang terakhir, di sini ada C2 untuk image clustering. Ini saya mengunduh dan menyiapkan dataset zoo animals dari Kaggle Hub, lalu menyalin seluruh gambar dari folder test ke dalam folder animal zoo, sehingga seluruh gambar dari berbagai jenis hewan ini terkumpul dalam satu direktori untuk proses klasterisasi. Untuk preprocessing datanya, di sini saya menggunakan MobileNet V2 untuk mengekstrak fitur visual dari setiap gambar. Lalu menstandarkan hasil fitur vektornya dengan standar scalar agar siap digunakan dalam proses clustering. Selanjutnya yang terakhir, clustering terakhir. Di sini saya menentukan jumlah cluster optimal menggunakan elbow method, lalu melakukan klasterisasi gambar menggunakan K-means dengan K sama dengan 4, merepresentasikan hasilnya ke dalam 2 dimensi menggunakan PCA, dan memvisualisasikan sebaran serta contoh gambar dari setiap klaster untuk menginterpretasikan karakteristik kelompok secara visual. Dan ini untuk hasil output dari elbow methodnya untuk menentukan jumlah klaster optimal. Ini untuk PCA 2 dimensi visualisasinya. Dan ini untuk output contoh gambarnya di setiap cluster. Nah, dari sini saya akan meringkas rangkaian tugas UASnya. Untuk bagian A regression, saya membandingkan model klasikal seperti random forest dengan model deep learning dan menemukan bahwa deep learning dapat memberikan
hasil prediksi yang lebih akurat pada data numerik kompleks. Dan pada nomor B yang tadi, pada classification, saya menerapkan berbagai metode klasifikasi pada data gambar, teks, dan tabular. Untuk image classification, pendekatan deep learning dengan CNN secara signifikan mengguguli metode klasik seperti Hawk dan Random Forest atau SVM. Sementara pada text dan tabular classification, metode deep learning seperti LSTM dan MLP juga memberikan performa yang lebih baik dibandingkan metode klasik seperti logistic regression dan random forest. Dan yang terakhir tadi, untuk bagian klasterisasi, saya melakukan klasterisasi pada data tabular dan gambar. Saya menentukan jumlah klaster optimal dengan elbow method, serta memvisualisasikan hasil klaster menggunakan VCI 2 dimensi, termasuk contoh visualisasi gambar plus klaster untuk memperkuat interpretasi. Dari sini kesimpulannya saya telah menerapkan teknik data mining mulai dari preprocessing, training, evaluasi hingga visualisasi baik dengan pendekatan classical machine learning maupun deep learning dan membandingkan performanya secara objektif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.